Kementerian PU berhenti garap IKN. Konflik pertanahan di Ibu Kota Nusantara. MK membatalkan hak guna lahan IKN. Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur kini mangkrak. Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN memunculkan kritik karena kurangnya keterlibatan masyarakat, resiko penggusuran, dan potensi perusakan lingkungan. Isu ini penting dibahas dalam etika profesi arsitektur karena menyangkut tanggung jawab publik, transparansi, dan keadilan ruang. Proyek berskala nasional seperti IKN menunjukkan bagaimana keputusan perencanaan dapat mempengaruhi masyarakat lokal dan lingkungan, sehingga diperlukan kajian etis untuk menilai proses pembangunan dan komunikasi antar aktor. Adapun bentuk pelanggaran etika yang telah terjadi dalam proyek IKN, diantaranya adalah minimnya konsultasi publik, penggusuran tanpa musyawarah dan ketidakjelasan kompensasi, komunikasi top-down dari pemerintah, alih fungsi ruang publik dan kawasan ekologis, pembangunan dimulai sebelum AMDAL yang lengkap. Kode etik yang telah dilanggar antara lain adalah Kode etik IAI, yaitu tentang integritas, transparansi, kepentingan publik yang dilemahkan. AIA, yaitu kesehatan dan kesejahteraan publik terlanggar. RIBA, independensi, profesionalitas, terganggu tekanan politik. UIA, yaitu konsultasi publik dan keberlanjutan yang tidak terpenuhi. Adapun dilema etika, yaitu utilitarianisme, adalah manfaat jangka panjang dianggap lebih penting. Deontologi, yaitu hak masyarakat adat tidak boleh dikorbankan. Resiko sanksi profesional, wan prestasi kontrak, dan gugatan publik. Berikut ini saya jelaskan konsekuensi hukum dan profesional yang akan didapatkan bagi siapapun yang melanggar etika profesi dalam arsitektur. Terdapat sanksi IAI, yaitu arsitek bisa mendapat teguran sampai pencabutan izin jika melanggar etika publik dan lingkungan. Sengketa kontraktual, yaitu potensi konflik antara arsitek, pemerintah, dan masyarakat ketika desain atau pelaksanaan proyek menimbulkan kerugian. Pelanggaran UU lingkungan, AMDAL yang tidak dipenuhi dapat berujung gugatan, denda, atau perhentian kegiatan. Lalu ada dampak umum, yaitu munculnya konflik sosial, turunnya kepercayaan publik, dan pemborosan anggaran akibat perencanaan yang tidak matang. Lalu terdapat rekomendasi diantaranya yaitu konsultasi publik inklusif dan berkelanjutan, yaitu proses di mana dialog harus melibatkan semua pihak terdampak, bukan sekedar formalitas, dan dilakukan di setiap tahap pembangunan. Lalu yang kedua, ada perlibatan masyarakat pada seluruh tahap, di mana warga lokal dan masyarakat adat perlu dilibatkan sejak perencanaan awal hingga evaluasi supaya keputusan tidak merugikan mereka. Lalu yang ketiga adalah laporan dampak sosial yang transparan, di mana hasil kajian sosial harus dibuka ke publik agar masyarakat memahami resiko, manfaat, dan perubahan yang mungkin terjadi pada proyek di kemudian hari. Lalu selanjutnya ada mediasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Penyelesaian konflik sebaiknya menggunakan dialog terbuka untuk mencegah sengketa panjang dan menjaga hubungan antar aktor. Lalu ada preventif etnik untuk arsitek dalam tahap konsep. Arsitek perlu mengantisipasi potensi risiko sosial dan lingkungan sejak awal desain, bukan menunggu masalah muncul di lapangan. Lalu terakhir adalah penguatan dokumentasi hak ulayat, yaitu pengakuan dan bukti hak tanah adat harus diperjelas agar masyarakat tidak kehilangan ruang hidup karena status lahan yang tidak kuat secara administrasi. Lalu sebagai penutup, terdapat kesimpulan yang telah saya simpulkan dari analisis studi kasus tentang proyek pembangunan IKN ini, yaitu pembangunan IKN menunjukkan bahwa proyek berskala besar menuntut integritas, keadilan ruang, dan transparansi dalam setiap langkahnya. Tekanan politik maupun ekonomi tidak bisa menjadi alasan untuk mengabaikan partisipasi publik, perlindungan lingkungan, serta hak masyarakat adat. Peran arsitek menjadi krusial dalam menjaga nilai etika tersebut. Arsitek masa depan perlu mengedepankan keberlanjutan, komunikasi yang terbuka, dan penerapan etika pencegahan sejak tahap konsep agar pembangunan dapat berlangsung lebih adil, aman, dan dipercaya masyarakat.